Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat tak terhingga yang tentu tidak dapat kita hitung satu persatu. Namun di balik nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita, kadang Allah selipkan sedikit musibah dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan, contohnya baik itu berupa benda atau malah kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Sahabat, tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Segalanya bisa saja lenyap dari kita tanpa kita tahu pasti kapan akan terjadi. Maka dari itu, kita harus tahu betul bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Sang Khalik, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua pasti akan kembali kepadanya. Namun yang seringkali terjadi adalah kita lupa dan kadang tak sadar akan hal itu, meratapi setiap kehilangan dan sulit mengikhlaskan apa yang telah terjadi, apa yang telah menimpa kita. Padahal kita tahu bahwa selalu ada hikmah di setiap musibah kehilangan yang kita pernah alami. Belajar ikhlas dalam menghadapi musibah memang sangat tidak menyenangkan, terlebih jika nilainya cukup berharga dan itu merupakan hasil jerih payah kita selama ini. Namun, daripada meratapi sesuatu yang telah hilang dan mungkin tidak akan kembali, hal yang tepat yang harus kita lakukan dengan cara mengikhlaskan. Belajar ikhlas menjadi hal yang sangat penting sebagai daya imun kita agar tidak jatuh dalam sikap putus asa. Ikhlas sendiri memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Kualitas baik dan buruknya amal perbuatan manusia juga tergantung pada tingkat keikhlasannya. Memang sangat sulit untuk berusaha sabar dan ikhlas dengan hilangnya sesuatu yang berharga dalam hidup kita atau kehilangan orang-orang yang kita sayangi di dalam hidup kita. Terkadang menyesali sesuatu musibah dan kehilangan membuat seseorang bersedih. Kesedihan sendiri adalah tindakan yang bisa dimengerti, namun meratapi sesuatu yang tidak akan kembali merupakan hal yang sia-sia. Kita hanya harus percaya dan meyakini bahwa rencana Allah merupakan yang terbaik untuk umatnya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im min khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin." Yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu
dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena sesungguhnya setelah sabar itu, janji Allah akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mampu bersabar. Sahabat, ada beberapa cara mengikhlaskan sikap yang harus kita lakukan agar kita dapat mengikhlaskan sesuatu yang hilang di dalam diri kita. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa mungkin barang yang hilang itu bukan rezeki kita lagi. Saat kita mengalami kehilangan benda ataupun orang yang kita sayang, rasanya tentu sangat tidak menyenangkan dan cukup membuat kita sedih ataupun panik. Terlebih jika nilainya berharga. Namun di sini kita harus mengingatkan diri kita bahwa segala sesuatu yang Allah ambil itu berarti bukan rezeki kita lagi. Kemudian yang kedua, yakinlah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kita harus ingat bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah. Allah bisa mengambilnya kapan saja Allah mau. Salah satunya adalah dengan menghilangkannya daripada kita. Lalu kita tidak boleh berlarut dalam kesedihan, dan yakinlah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Yang ketiga, anggaplah ini suatu cobaan yang menimpamu. Anggaplah kehilangan sesuatu sebagai suatu cobaan untuk kita, agar Allah dapat menilai keikhlasan kita, dapat menilai sejauh mana kita mampu bersabar. Yang keempat, lihatlah orang-orang yang kehilangannya lebih besar dari apa yang kita alami. Mungkin kita merasa kehilangan itu adalah sesuatu memang yang sangat tidak mengenakan, dan tentu semua orang tidak menginginkan hal itu terjadi pada dirinya. Namun agar kesedihan kita tidak berlarut, kita harus melihat orang yang cobaannya lebih berat dari yang kita alami. Misalkan kita hanya kehilangan uang atau handphone, coba kita lihat orang-orang yang kehilangannya lebih besar dari itu. Ada yang kehilangan motornya, ada yang kehilangan rumahnya, bahkan dan lain sebagainya. Yang kelima, jangan pernah berpikir dan berharap bahwa sesuatu yang hilang itu akan kembali lagi. Jika kita masih saja memikirkan dan mengharapkan sesuatu yang hilang tersebut akan kembali, maka akan semakin sulit bagi kita untuk sabar dan mengikhlaskannya. Maka dari itu kita harus belajar mengikhlaskan, tentunya dengan sabar, bahwa dan meyakini bahwa apa yang telah Allah ambil itu tidak akan Allah kembalikan, melainkan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, carilah hikmah di balik kehilangan tersebut. Kita bisa mencari referensi, membaca buku atau mendengar tausiah, apa sih hikmah yang kita akan peroleh di balik musibah yang kita hadapi. Mungkin dengan musibah itu akan membuat ibadah kita semakin khusyuk, akan membuat kedekatan kita dengan Allah semakin intens, atau mungkin bisa membuat doa-doa yang kita panjatkan itu lebih khusyuk kepada Allah, kita lebih memohon, lebih mengharap hanya pertolongan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga kehilangan kita merupakan suatu teguran bahwa
selama ini kita kurang bersedekah, kita kurang berbagi kepada sesama. Olehnya itu dengan kehilangan yang kita alami, insya Allah akan ada hikmah yang kita peroleh setelahnya. Kemudian yang ketujuh, ujian dan cobaan adalah salah satu penggugur dosa. Kita juga harus tahu bahwa ujian dan cobaan seperti kehilangan juga merupakan salah satu cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi jangan terlalu bersedih sahabat sekalian. Ikhlaslah dengan apa yang telah hilang. Sabarlah dengan apa yang Allah ambil dari kita. Kata Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, "Aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku, maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki, lalu kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan menjadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitupun sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapat saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan kumiliki, maka akan datang dengan cara apapun. Jadi ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita, maka akan hilang. Kalau tetap punya kita, maka akan datang kepada kita." Demikian, semoga yang singkat ini dapat memberi manfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.